Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Sahabatku, di dalam satu sholawat yang sering kita baca di dalam ibadah sholat, itu ada namanya sholawat Ibrahim. Ya, di situ lafaznya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi sahabatku, di sini ada pertanyaan, kenapa kok di dalam sholawat ini Nabi kita itu diumpamakan seperti Nabi Ibrahim. Jadi seakan-akan Nabi Ibrahim itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Padahal banyak literatur yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu merupakan penghulu sekalian Nabi. Nah, akan dijelaskan setelah yang satu ini. Like, comment, dan subscribe. Sahabatku sekalian, di dalam sholawat Ibrahimiyah itu dijelaskan kita bisa mengambil suatu pemahaman dari kaidah bahasa Arab yang bernama tashbih, ya. Kama sholaita ala Ibrahim, di dalam sholawat itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW mau ditashbihkan, mau diumpamakan seperti Nabi Ibrahim. Sebagaimana kita ketahui, sahabat semua, bahwa yang diserupakan itu pasti akan lebih unggul, lebih mulia, dan lebih utama daripada yang menyerupakan, daripada yang menyerupai. Sesuatu yang dijadikan contoh, dia akan lebih mulia, lebih utama daripada yang mencontoh. Maka dari itu ketika dikatakan kama sholaita ala Ibrahim, kita timbul suatu pertanyaan, kenapa kok Nabi kita diumpamakan dengan Nabi Ibrahim? Bukankah Nabi kita Muhammad SAW itu lebih mulia daripada sekalian Nabi? Jadi ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya sahabat semua. Di situ ada lafaznya yang berbunyi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Kata Nabi kita, aku adalah penghulu sekalian anak cucu Adam di hari kiamat. Wa ana awwalu man yanshaqqu anhul qabru. Aku adalah orang yang paling pertama bangkit dari kubur. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Dan aku adalah orang yang paling pertama memberikan syafaat dan orang yang paling pertama diberikan hak untuk memberikan syafaat. Jadi sahabatku semua, di dalam hadis ini dijelaskan Nabi itu sebenarnya penghulu sekalian para nabi. Tapi kenapa kok ada sholawat yang mengindikasikan, yang dari redaksinya menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW? Jadi jawabannya, sahabatku semua, ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa ketika dikatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim, jadi di sini menunjukkan sholawat yang sifatnya itu universal, menyeluruh, sahabatku semua. Maksudnya menyeluruh apa? Karena Nabi kita Muhammad SAW itu merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu Nabi Ibrahim alaihissalam dia dimuliakan dengan memasukkan namanya di dalam sholawat ini karena memang dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ini ada seseorang Nabi yang dia itu menjadi penghulu sekalian Nabi. Di dalam surah Ali Imran, sahabatku semua, ayat ke-33 itu dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih keturunan Adam, keturunan Nabi Nuh, keturunan Nabi Ibrahim dan Imran daripada sekalian alam. Jadi Nabi Ibrahim itu menjadi pilihan karena salah satu penyebabnya, salah satu alasannya adalah ada dari keturunannya ini yang akan menjadi manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga
ketika dijelaskan sholawat Ibrahim itu, maka maknanya adalah menyeluruh kepada sekalian keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi maksudnya itu sholawat diucapkan, diperuntukkan kepada sekalian Nabi. Kemudian sahabatku yang kedua, maknanya ketika kita mau mengambil keafdolan mana dari Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di sini sudah ada jawabannya. Dari mana? Dari kuantitasnya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa ketika dikatakan Sholli ala Sayyidina Muhammad, maka Nabi kita mendapatkan satu sholawat, satu bagian sholawat berdasarkan namanya sendiri. Kemudian ketika dikatakan kama sholaita ala Ibrahim, maka Nabi kita Muhammad SAW pun dapat. Dapat dari mana? Karena Nabi kita Muhammad SAW itu merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Maka sholawat yang dijelaskan dengan nama Nabi kita mendapatkannya. Kemudian sholawat yang dilantunkan dengan menggunakan nama Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW juga dapat. Jadi Nabi kita Muhammad SAW dapat dua bagian, dapat kuantitas yang lebih banyak dari sholawat yang dibacakan itu. Baik, kemudian yang ketiga, sahabatku, di dalam sholawat ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dimasukkan namanya ke dalam sholawat Ibrahim itu gunanya untuk menyempurnakan, untuk memuliakan, dan untuk mengunggulkan sholawat Ibrahim yang ada itu. Sampai-sampai sholawat Ibrahim itu digunakan dan selalu diucapkan bagi orang-orang yang dia melaksanakan ibadah sholat. Dia sampai menjadi salah satu bacaan kita di dalam ibadah sholat. Saking mulianya sholawat itu. Jadi kenapa sebenarnya sholawat itu mulia? Karena dimasukkan nama Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui sahabatku, bahwa sholawat yang hanya menggunakan nama Ibrahim dengan sholawat yang dengan hanya menggunakan nama Muhammad SAW, pastilah yang akan lebih afdol, lebih mulia adalah kalau menggunakan nama Nabi Muhammad, ya. Maka ketika sholawat Ibrahimiyah dimasukkan di situ nama Muhammad SAW, dia akan menjadi lebih mulia, dia akan menjadi lebih afdol, begitu. Maka sahabatku semua, masuknya nama Nabi kita ke dalam sholawat ini ibaratkan seperti cahaya atau seperti pupuk gitu ya, yang ketika dia masuk dia memberikan kebaikan, menyuburkan, menjadikan dia menjadi mulia, begitu ya sahabat semua. Oke, alasan yang keempat, jawaban yang keempat sahabatku, ini jawaban dari Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ya. Beliau menjawab bahwa makna kaf yang ada di dalam sholawat itu adalah lil kiron, mengiringi. Maksudnya apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad muqorinan li sholatika ala Ibrahim. Yang artinya, ya Allah, sampaikanlah sholawat kepada penghulu kami Muhammad SAW beriringan dengan sholawat yang engkau sampaikan kepada Ibrahim alaihissalam. Itu maknanya. Jadi beriringan. Kemudian yang kelima, sahabatku semua, ini jawaban yang pernah disampaikan Habib Salim Asy-Syatiri di dalam salah satu majelisnya. Beliau menjelaskan bahwa huruf kaf yang ada di dalam sholat Ibrahim itu maknanya adalah litta'lil. Artinya apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad li'annaka qad shallaita ala Ibrahim. Jadi maknanya, ya Allah, sampaikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW karena engkau, wahai Allah, sudah menyampaikan sholawat kepada Ibrahim. Jadi ini juga menunjukkan afdoliyahnya, sahabatku semua. Menunjukkan betapa mulianya Nabi kita. Jadi seakan-akan karena Allah sudah menyampaikan sholawat kepada Ibrahim, maka lebih pantaslah Allah menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ini pendapat yang keenam, jawaban yang keenam. Nah, ini lebih relatif ya, sahabat semua, lebih relatif. Ini banyak pendapat ulama yang mengatakan ini. Jawabannya adalah yang keenam,
bahwa nama Nabi Ibrahim dijelaskan bukan menunjukkan afdoliyah, bukan menunjukkan siapa yang paling afdol, melainkan menunjukkan siapa yang paling dahulu ada. Jadi yang paling dahulu hidup itu dalam suatu riwayatnya, dalam sejarahnya, pasti jelas Ibrahim duluan ada, yang duluan hidup, ya kan? Walaupun nanti dari nurnya sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dijelaskan di situ adalah siapa yang dahulu disolawatkan Allah. Itu maksudnya kenapa Allah menjelaskan kama sholaita ala Ibrahim. Bukan menunjukkan keafdolan Ibrahim atas Muhammad. Nah, itu dia jawabannya. Baik sahabatku semua, mudah-mudahan ini sedikit wawasan yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.